Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah yang sama yakni riset operasional. Masih riset operasional kita kali ini akan melangkah ke metode yang kedua di modul transportasi yakni metode penyelesaian akhir. Metode penyelesaian akhir seperti sebelumnya saya sudah jelaskan terbagi atas dua, yakni yang pertama itu eh, stepping stone. Yang kedua itu modi. Untuk malam ini kita bahas tentang stepping stone dulu. Dalam video ini kita akan bahas tentang stepping stone. Jadi eh, kembali lagi karena di metode transportasi itu atau modul transportasi itu ada dua langkah, yaitu pertama metode penyelesaian awal dan nantinya metode penyelesaian akhir yakni stepping stone. Maka eh, pada dasarnya metode penyelesaian awal itu adalah langkah awal. Jadi solusi dari tabel solusi penyelesaian awal itu akan dilanjutkan lagi ke penyelesaian akhir, yakni stepping stone ini atau modi ini. Nah, di sini eh, saya akan ambil yang NWCR-nya saja sebagai contoh awal. Jadi NWCR, perhatikan saja NWCR. Nah, tabel NWCR kemarin hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini kemarin di NWCR. Eh, Silakan perhatikan di video bab 7, video bab 7 itu. Tentang metode HMCR, tabel solusinya seperti ini hasilnya. Nah, dari sini kita akan berangkat menuju ke stepping stone. Nah, stepping stone itu adalah langkah batu. Jadi kita perhatikan, kalau saya perhatikan, kalau kita buat misalnya ilustrasi, eh, oke. Jadi yang disebut langkah batu itu yang mana? Misalnya gini, ada saya ilustrasikan misalnya ada di sini sungai, anggaplah ini sungai atau air. Kita mau startnya dari sini, mau nyebrang dari sini ke sini. Nah, arahnya. Nah, ini orang, misalnya ada orang mau nyebrang, kasih ilustrasi ya. Nah, dia mau nyebrang, nyebrangnya dari sampai sini. Tentunya kalau airnya yang ini, nah batunya yang ini, yang abu-abu ini, maka yang dia harus langkai adalah, misalnya dari langkah sini, dia harus melakukan lompatan eh, dari sini ke sini. Atas kebal supaya kelihatan. Dari sini ke sini, bisa saja dari sini ke sini, atau bisa saya dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, misalnya. Ya, tentunya dia akan dia melangkah ke batu saja supaya tidak terkena air, supaya dia tidak jatuh di air. Inilah disebut langkah batu. Nah, untuk stepping stone tadi, eh, kita akan mulai. Jadi yang kita perhatikan sekarang ilustrasi tadi adalah yang ada batunya, batu dulu. Nah, batu itu yang punya angka, punya jumlah barang, diisi barang. Kotak hijau ini yang diisi barang itulah batunya. Harap dimengerti. Jadi 50 ini batunya, 40 ini batunya, 60 ini batunya, 10 ini batu, 40 batunya. Ya, yang air itu ya ini, yang kosong ini, yang tanda silang ini. Nah, algoritmanya stepping stone. Nah, algoritmanya stepping stone itu ada ini. Yang pertama, sebenarnya sudah ada tadi di modul, cuman saya mau bikin apa supaya di lebih gampangnya. Saya ringkas saya dengan gini. Eh,
Ini zoom. Oke. Jadi pertama-pertama stepping stone itu atau lompatan batu, anggap saja kotak yang punya angka adalah batu. Saya jelaskan tadi, perhatikan tiap kotak yang kosong. Nah, ini ada kotak kosong. Lakukan lompatan mulai dari kotak yang kosong. Jadi kalau eh, kita perhatikan, ya katakan di sini, lakukan lompat. Jadi kita catat eh, yang kosong. Jadi kotak yang kosong itu yang hijau ini yang kosong maksudnya. Jadi kalau kita katakan yang mana yang kosong itu AF kosong, saya kasih kecil supaya kelihatan dulu. AF kosong, B D kosong, BF kosong, CD kosong. Jadi AF, BD, BF, dan CD kosong. Ya, jadi ini kotak kosongnya. Ya, atau langsung saya lanjut dari sini. Jadi kalau kita lihat yang kotak kosong itu yang ini, di list semua kotak kosongnya. Terus eh, lakukan lompatan mulai dari kotak kosong. Jadi kita mulai melompat dari yang kotak kosong ini. Misalnya kita mulai dari misalnya AF. Saya mulai dari AF. Misalnya ini AF. Kita mulai dari AF karena saya melompat dari sini. Nah, saya bisa melompat ke kiri atau ke kanan searah jarum jam atau berlawanan arus jarum jam. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau bisa diulang-ulang supaya mengerti. Jadi, jadi arahnya bisa eh, apa sih? Jadi langkahnya ya saya perhatikan yang kotak kosongnya ini ada AF, ada BD, ada BF, ada CD. Ya. Nah, sekarang perhatikan kotak kosongnya. Algoritmanya tadi kita melangkah dari kotak kosong. Ya, algoritmanya kita melangkah dari kotak kosong. Yang ini. Lakukan lompatan mulai dari kotak kosong. Lompatannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi bisa saja dia mulai misalnya dari sini, dia searah jarum jam, gini, atau berlawanan arah jarum jam seperti ini. Oke, dia bisa saja seperti ini. Saya kasih ini saja. Dia bisa saja misalnya dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Ya, ini searah jarum jam, atau misalnya saya kasih warna kuning dari sini ke sini, berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, terus selanjutnya apa? Lompatannya, lompatan ya yang kelima ini, sorry. Yang kelima ini harus dilakukan pada kotak yang berangka. Jadi lompatan harus dilakukan pada kotak yang berangka. Jadi kalau tiap kali kita melompat, kita harus melompat ke arah yang lompatan yang berangka. Misalnya ini, tidak apa-apa kita, misalnya kita lompat dari sini langsung ke sini. Tidak apa-apa kita langkahi ini. Yang penting dia tempat yang berangka. Jadi ya tidak apa-apa. Bisa juga langsung, bisa ya di sini juga bisa, sini juga bisa. Atau bisa saja mungkin di sini. Nah, bisa saya kasusnya kalau di sini, ya kan? Ya, oke. Nanti lihat, nanti dilihat. Selanjutnya, langkah selanjutnya. Jadi saraf sudah jelasnya bahwa dia bisa melompat, tapi melompatnya harus di tempat yang berangka. Dan melompatnya pun tidak perlu bisa melewati atau melompati kotak lain yang kosong. Tidak boleh dia melompat ke sini. Karena dia tidak boleh ke sini, maka dia harus ke sini. Harus dipahami. Oke. Selanjutnya, tiap lompat belok. Tiap lompat berbelok. Tiap melompat berbelok. Jadi, tiap dia melompat, misalnya saya lompat dari sini,
dia tidak boleh lagi terus ke sana karena ini pasti searah. Nah, dia yang harus dilakukan adalah dia harus belok. Beloknya ke sini lah atau ke sini juga enggak apa, enggak masalah. Ya, ya. Jadi dia harus belok. Itulah kenapa disebut searah jarum jam. Atau misalnya kalau dia dari sini, dia harus ke sini. Setelah dari sini, dia harus belok ke sini. Nah, setelah itu dari sini, dia harus dia ke sini, boleh, atau ke sini. Tapi tidak boleh dari sini langsung ke sini, nggak boleh. Jadi dia harus dari eh, dari CE langsung belok kemana saja. Yang penting dia belok. Nah, setelah itu apa? Tiap lompat berbelok dan beri tanda plus dan minus pada tiap kotak yang dilalui secara bergantian. Mulai dari tanda positif. Nah, artinya gini, misalnya saya lompat dari sini. Saya ke sini, maka ini plus, ini jadi minus, terus ini ke sini, ini plus, ini minus. Jadi diberikan tanda masing-masing. Jadi plus, minus, plus, minus. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Hitung kos biaya dari masing-masing kotak yang dilalui dengan menggunakan tanda yang diberikan. Jadi gini, eh, set- jadi perhatikan, hitung kos dari biaya masing-masing melalui tanda yang diberikan. Jadi gini, ini AF, kita sudah bikin jalurnya tadi, ya ke sini, terus ke sini lagi. Kita bikin jalurnya tadi. Perhatikan kosnya masing-masing. Nah, ini kita perhatikan kosnya masing-masing. Ini kos 8, ya. Ini 8. Nah, ini kan positif. Ini. Terus ke sini. Nah, ini negatif, berarti minus 5. Nah, terus kemana lagi? Dia ke sini tadi, berarti plus plus 10. Nah, setelah itu kemana lagi? Ke sini. Sini minus 19. Minus 19. Nah, ini sekarang kita mau hitung berapa kosnya. Saya kasih kecil sedikit. Saya kasih kecil. Oke. Eh, nah, atau bisa saja, bisa juga gini. Ya, gitu. Jadi, eh, jadi ini kalau dihitung, kalau kita hitung berarti 3, 13, ini minus 6. Ya, minus 6. Ya, minus 6. Hmm, ya, minus 6. Terus, nah itu ya. Jadi saya cut dulu ini supaya tidak.
Nah, itu tadi untuk eh, apa? Kotak AF. Itu tadi untuk kotak AF. Sekarang kita masuk ke kotak BD. Tunggu, kita sesuaikan dulu dengan yang di sini. Apakah sesuai atau tidak? Nah, AF, AE, CE, CF. AF, dari AF ke AE, terus CE, terus CF. Nah, ini cocok. AF, AE, CE, CF. Nah, kosnya itu 8, 5, 20, 9, 10. Oh, ini salah. Karena bukan, jadi di sini salah, ini salah, modelnya salah. Jadi kosnya itu sebenarnya di sini 8, terus 10, terus kurang 19. Jadi hasilnya minus 16 ya. Jadi kalau 8 kurang 5 minus 3, 3 tambah 10, 15, 13, 13 kurang 19 minus 6. Oke, eh, minta maaf diperbaiki saja karena salah di situ minus 6. Tapi tetap nanti endingnya tetap sama, cuman salahnya di sini. Ya, kita lanjut lagi ke sini. Oke, untuk BD. Nah, kalau BD, saya pakai kuning saya. Kalau BD itu perhatikan baik-baik. BD kan di sini. Berarti ini plus 15 ya. Dia lompatnya ke sini, maka di sini minus 20. Oke, karena dia harus belok, maka dia ke sini. Maka di sini plus 5. Terus belok lagi ke sini, maka di sini minus 20. Berarti kita perhatikan di sini 15. Oke, di sini plus 15. Saya nggak usah kasih tengah 15. Terus minus 20 kurang 20. Minus 20 berarti 5. Minus 5. Terus tambah 5. Nah, tambah 5 berarti kosong. Terus kurang 20. Berarti minus 20. Nah, kita perhatikan apakah sama tadi. Supaya kita sekalian perbaiki saya di sini. Ah, betul. Minus 20. Oke, kita lanjut lagi. Eh, saya ambil lagi ini. Oke, saya kita lanjut lagi. Oke, sekarang BF. Kita ke BF. BF ini. BF, tentunya kalau BF ya lebih gampang. Ya, BF itu bisa saya ke sini. Jadi ini plus, ini minus. Terus ke sini. Jadinya ini plus. Terus ke sini. Nah, ini minus. Plus, minus, plus berarti 10. eh, kurang 19 tambah 10 kurang 20. Nah, ini kan minus 9. 1 kurang 20 minus 19. Oke, minus 19. Nah, kita sudah dapatkan itu. Sekarang kita lanjut lagi ke sebelah lagi yang ini. Yang ini. Ya, CD. CD. Oke, CD. CD kita lanjut dari sini. Kita ke sini. Ini kan plus 25. Ini jadi minus 10. Ini minus 10. Oke. Ini min ya. Sekarang. Minus 10. Minus 1. Oke. Oke, sudah merah. Jadi minus 10. Terus ini plus, ini plus 20. Ini minus 15. Sorry, sorry. Bukan plus 20 ya.
Dari sini dia ke sini. Nah, kenapa ke sini? Karena kalau dia ke sini, dia harus belok ke sini. Nggak bisa. Kosong. Karena ini kosong, dia kembali lagi. Sementara lompatannya harus yang tempat yang berangka. Jadi dari sini dia harus ke sini. Oke, jadi saya perhatikan ya. Kalau dia dari 60, dia tidak boleh ke 60. Kalau dia ke 60, maka dia harus belok. Dia beloknya kemana? Karena tiap kali lompat dia harus belok. Beloknya ke sini nggak bisa. Karena di sini kosong. Dia belok ke sini, di sini juga tidak bisa, dia kosong. Nah, artinya dia juga tidak bisa lompatannya terus ke sana. Karena kalau lompatannya ke atas berarti salah juga aturannya. Dia menyalahi algoritma. Maka kalau dari sini maka dia harus ke AE. Nah, kalau dari AE baru bisa belok ke sini karena tetap ada angkanya. Berarti dari minus 2 plus 25 minus 10 jadi plus 5 minus 20. Jadi dia ke sini. Saya harap dimengerti ya. Nah, dari plus 25 jadi kalau kita tulis di sini 25 kurang 10 ini sudah 15 tambah 5 eh, 20 lagi kurang 20 berarti 0. Nah, ini sudah kita lakukan langkah batunya, langkah stepping stone-nya. Jadi 0. Ini langkah batunya. Sekarang kita kembali lagi ke sini ke tadi. Nah, hitung kos, ulangi dan lakukan tiap kotak kosong. Nah, kita sudah lakukan tadi di tiap kotak kosong tadi. Jadi kita sudah ulangi tadi langkahnya dari AF, BD, BF, CD ke semua kotak kosong. Sekarang pilih nilai paling kecil dari hasil stepping stone kotak kosong. Jadi kita disuruh pilih di mana nilai paling kecil di antara semua di sini. Kalau kita perhatikan nilai paling kecilnya yang ini. Ya ini kotak BD ini, yang BD ini, BD yang 20 ini. Jadi misalnya saya tag ini dulu supaya jelas. Saya tag dulu ini. Terus kita perhatikan kita kembali ke BD. Nah, sudah cacat ini. Oke. Eh, kita ambil kotak lagi. Apa lagi? Kita copy paste lagi yang tadi. Oke. Saya kembali ke sini dulu. Ini langsung ke sini supaya jelas. Oke. Nah, sekarang nah, kita sudah karena tadi kita kembali ke sini, ulangi dan lakukan untuk tiap kotak yang kosong. Terus langkah ke-8, pilih nilai paling kecil dari hasil stepping stone kotak kosong. Pilih nilai paling kecil dari hasil stepping stone kotak kosong. Nah, kalau kita pilih tadi, kita sudah dapat bahwa yang paling kecil itu yang ini. Ini yang paling kecil. Minus 20. Setelah itu, perhatikan jalur kotak kosong tersebut dan pilih jumlah barang paling kecil dari kotak tersebut. Jadi, kalau kita perhatikan, BD itu jalurnya tadi yang mana? Kita pilih lihat BD ya. BD yang mana? BD yang ini. BD, BD yang ini kan? BD. Ya, BD yang ini. Nah, dia tadi jalurnya dari sini ke sini, terus ke sini, ya ke sini. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, saya pakai yang kuning saja. Dia jalurnya dari sini ke sini terus ke sini. Perhatikan ini. Nah, kita kasih di sini tanda. Di sini plus, minus, plus dan minus. Kembali jalurnya. Kalau kita lihat kembali, perhatikan jalur kotak sentral, pilih jumlah paling kecil dari kotak tersebut. Jadi kita pilih jumlah paling kecil dari kotak ini. Kalau kita lihat jumlah paling kecilnya itu 40. Nah, kalau kita lihat ya
Jumlah paling kecilnya itu 40. Dari kota ini semua. Dari jalur ini kita, ini kan 50, ini 60, ini 40. Setelah itu apa? Tambah dan kurangkan berdasarkan tanda yang kita beri dari stepping stone sebelumnya. Jadi, kan ini ada kurang, tambah, kurang. Nah, kita tambahkan ini sebanyak 40. Ya, kita tambahkan ini sebanyak 40. Jadi yang tadinya di sini 40, kalau saya kasih ini, dia jadinya jadi 80. 80. Ini bukan lagi 40. Nah, ini jadinya berapa? Ini jadi karena dia minus, maka jadinya 20 dikurang 40. Nah, kenapa? Karena tadi dikatakan di sini algoritmanya tambah dan kurangkan berdasarkan tanda yang diberikan. Nah, perhatikan jalur dari kotak tersebut. Pilih jumlah barang yang paling kecil dari kotak tersebut. Jadi jumlah barang yang paling kecil kan 40. Terus tambah dan kurangkan berdasarkan tanda yang kita beri. Jadi tadi kan sudah ada tandanya. Ini minus, ini plus. Jadi kalau ini plus berarti tambah 40 tambah 40, 80. Ini minus, 60 kurang 40 ya tinggal 20. Kalau di sini tambah berarti tambah 40 di sini. Berarti di sini jadi 40. Mudah-mudahan dimengerti. Nah, di sini kurang, berarti di sini tinggal 10. Nah, ini berkurang. Nah, ini jadinya inilah tabel barunya sekarang. Oke, ini tabel barunya sekarang. Diperhatikan ini tabel barunya sekarang. Dan kita perhatikan dulu, kita hitung dulu jumlahnya semua. Jadi misalnya ini 50 tadi, tambah 40 jadi 90. Tambah 60 jadinya 150. Kalau kita tambah dan kurangkan ini tetap juga 80 tambah 20, 100. Ini 10 tambah 40 jadi 50. Jadi tetap jumlahnya. Cuman berubah apanya? Jumlah datanya, jumlah barangnya. Yang ini akan, yang mana berubahnya jumlah ini akan mempengaruhi apanya? Mempengaruhi cost-nya nanti. Ya. Tapi sampai di sini belum selesai. Ya, stepping stone-nya belum selesai. Jadi apa lagi? Sekarang kita dapat total cost baru yang lebih sedikit dengan menghitung total totalnya. Nah, 12. Ulangi sam ulangi sampai masing-masing stepping stone pada poin 8, jadi poin ini sudah tidak ada lagi nilai negatif. Jadi maksudnya gimana? Kita ulangi lagi tadi, karena ini kan sudah tidak ada kotak kosong di sini. Berarti kotak kosongnya sudah berubah. Berubahnya kemana? Ya, dia ke sini berubahnya. Ini tinggal 3. Ini, dan ini. Berarti eh, BD kan sudah hilang. Ya, BD-nya sudah hilang. Tapi masalahnya masih ada yang negatif. Masih ada yang negatif. Maka apa yang dilakukan? Diulangi lagi stepping stone-nya untuk terhadap kotak kosong yang ini semua. Kotak kosong ini sampai tidak ada lagi nilai negatif. Jadi diulang lagi. Nah, kalau kita lihat kita lihat di modul apakah sudah sesuai? Nah, iya, ini sesuai. Ya, sesuai dengan yang tadi. 80, 10, 40, 20. Tinggal 3 kotak kosong. Apa yang dilakukan? Ulangi langkah dari poin 8 sampai nilai masing-masing stepping stone tidak ada nilai negatifnya. Maksudnya tidak jadi nilai negatifnya yang mana? Yang ini, yang tadi. Yang ini. Oh, ini asalnya. Ini bukan 13, ini minus 6. Eh, jadi minus 20, minus 19. Sampai nilainya tidak ada negatif lagi dari sini, dari kotak kosong ini. Jadi kita tidak ada lagi nilai negatif dari situ. Nah, kalau kita perhatikan, nilainya sudah mulai optimal karena sudah berkurang dari yang 3.260 jadinya 2.460 kosong. Oke, silahkan dilanjut sebagai latihan di rumah. Silahkan dilanjut sebagai latihan di rumah dan coba kerja-kerja juga soal kuisnya dengan stepping stone, dan coba bandingkan hasilnya bagaimana.
Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan komentari atau dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.